Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nur Rodi nama saya, Pak. Ya. Sebenarnya susuran dari Sampit yang datang itu 4 orang, tapi karena keadaan 30 yang peninjauan nanti, jadi saya duluan ini langsung aja memberanikan diri. Oh ya, ada yang ngantar tadi. Saya sudah sering, Pak. Ya, syukur. Berhubung pertanyaan yang mau saya tanyakan tadi diwakili siapa tentang tasmiyah dan akhiqah dan idza jaa itu. Jadi saya sudah paham. Dan yang belum saya paham sedikit itu tentang di tetangga saya persis peringatan Maulud, peringatan dan lain sebagainya itu bagaimana seandainya saya itu bersikap, jadi mohon tausiahnya. Kemudian nomor 2, masjid sang saya sebenarnya banyak melakukan bid'ah dan melakukan yang tidak cocok dengan akidah yang ada dalam pemahaman saya itu dekat dan yang jauh itu bagaimana Ustadz itu saya. Kemudian saya promosikan di dalam pengajian Sampit itu supaya lebih mudah mengenal, dan HP saya tercantum di situ itu kan banyak yang mendengar dari TV, dari apa itu kan belum bisa bergabung di Bejo Motor, Bapak. Jadi sedikit yang mengenal dan mengetahui di layar MTA bawah itu kan kecil, jadi sedikit, jadi banyak yang bertanya ke sana kemari, yang di manakah, yang bagaimana gitu. Jadi nomor HP saya yang ada di situ, maaf Ustadz, boleh ya saya Ustadz? Boleh. Saya promotornya Sampit, Bapak. Oh ya. 0821 0821 5797 5797 1717. 1717. Diulang. Ya. 0821 0821 5797 5797 1717. 1717. Nama Nur Rodi. Nur Rodi. Ya. Jadi kalau siapa yang mendengarkan yang Pak Nur Rodi ini, nomor HP-nya sudah diterangkan. Mungkin ada yang rumahnya berdekatan dengan binaan di Sampit, bisa hubungan dengan Pak Nur Rodi, nomor telepon 0821 5797 1717. Telepon pada beliau, nanti akan diarahkan tempatnya di mana, binaan di Sampit, binaan MTA itu. Di Bejo Motor. Bejo Motor. Iya, sudah tahu Bapak Profesor Yoyo dan Bapak Bejo DRS Motor. Akta kemarin kunjung datang sana, singgah lah Bapak. Ya, alhamdulillah. Kemudian yang nanti akan diresmikan itu dari sana, ada yang akan diresmikan di Pangkalan Bun nanti. Diresmikan tanggal 17 September nanti. Ya. Masih ada lagi? Kemudian Bapak ini suruh menyampaikan dari anggota binaan juga yang dari Rantau Bunut dipimpin oleh Ustadz Rahmat Ali itu minta sampaikan bahwa di situ diterima dengan tangan 2 di sekeliling dari Rantau Bunut itu atau dari Tran Merigasi sekitarnya itu. Begandang namanya Pak Ustadz. Apa? Begandang. Ya, dekat Samuta. Ya. Samuta dan Begandang itu Ustadz Rahmat Ali menerima tangan 2 dan memberitahukan bahwa
lewat Pak Nurodi itu disumonggokan masuk langsung tidak ada kata nanti. Jadi dihimbau semuanya dari kalangan Samuda dan Rantau Bunut Begandang itu dimohon langsung saja, tidak ada kata tidak diterima. Ya. Itu saja Ustadz yang bisa saya sampaikan, dan yang belum sampai sini kirim salam Ustadz. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Pak Nurodi Sampit di Bejo Motor ya, mudah-mudahan dengan yang mendengarkan ini nanti bisa bergabung di tempat Pak Nurodi. Pengajian binaan MTA di Sampit. Kemudian yang Bapak tanyakan tadi masalah peringatan hari-hari besar agama itu tidak masalah. Ya, mau mereka peringatan misalnya ada Maulid Nabi, kumpulkan orang untuk Isra Mi'raj, kumpulkan orang kemudian adakan pengajian, enggak masalah, kita diundang datang boleh saja. Ya, ini pas ada peringatan hari Isra Mi'raj, hari Maulid Nabi, biasanya diadakan atau undang balik terus menerangkan apa tuh peristiwa Isra Mi'raj itu apa, peristiwa Maulid Nabi itu apa, kita boleh datang, ya. Diundang boleh datang, ya, boleh datang, tidak masalah itu. Dan itu bukan perkara yang bid'ah. Biasanya mengadakan undangan terus itu untuk mengadakan mengenang sejarah peristiwa ketika Nabi lahir, ketika Nabi Isra dan Mi'raj, ya, dikumpulkan, diberi pengajian, diingatkan Isra Mi'raj itu perjalanannya seperti ini. Ya, ketika itu menerima wahyu perintah sholat 5 kali, 5 waktu, ya. Ya, kemudian Maulid Nabi ketika Nabi lahir, ya, keadaan saat itu bagaimana sampai Nabi menjadi Rasul, bagaimana. Kalau tidak diterang-terangkan begitu kan umat mungkin tidak tahu. Nah, maka diadakan peringatan itu untuk mengenang peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa kelahiran Nabi sampai diangkat menjadi Rasul, boleh saja itu diadakan. Kita kalau diundang datangi ya tidak salah, dan itu tidak termasuk bid'ah, tidak, wong itu bukan ibadah. Jadi ibadah itu, bid'ah itu urusan ibadah. Kalau urusan pengajian, kumpulkan orang diberi ceramah itu kan tidak termasuk ibadah. Metode dakwah saja itu boleh. Kemudian yang berikutnya, masjid-masjid lakukan banyak ayah karena kebanyakan tidak mengerti lah. Saya rasa tidak hanya di sana, di sini pun begitu. Ya, justru banyak masjid-masjid kalau dipakai pengajian, ya, mengkaji Al-Quran dan Sunnah diterang-terangkan malah tidak boleh. Itu ada juga, masih ada begitu karena belum mengerti aja. Tapi nanti kalau sudah mengerti, apalagi mau dengarkan radio, lihat TV, nanti kalau tidak diisi dia akan mencari sendiri. Kalau belum mengerti didatangi diisi pun menolak. Tapi kalau sudah mengerti nanti akan mencari. Maka kalau menghadapi orang-orang yang belum mengerti ya kita sabarlah. Ya, tidak usah kita paksakan untuk mengikuti.